Mengobati luka tergores dengan cara ekstrim ala Mama Osi. Karena pada dasarnya kita ini wanita yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda tajam, utamanya ibu-ibu yang kesehariannya, walaupun wanita karir sekalipun ya, pastinya ada saat-saat di mana kita selalu berhubungan dengan benda tajam. Untuk kegiatan sehari-hari kita utamanya, memasak, sehingga sudah pasti bagian tubuh kita yang paling sering mengalami luka ya gores yaitu kulit. Mengapa demikian? Karena kulit tersebut yang keberadaannya, terdapat di paling luar dari anggota tubuh kita yang lain. Bahkan kulit ini yang menjadi penyelamat atau pelindung dari hal-hal kemungkinan bisa saja terjadi, misal tanpa kita sengaja mungkin kita terpleset atau terbentur. Bisa lebih parah lagi terjatuh. Hal-hal seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Dikarenakan kita adalah makhluk hidup yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi siapapun itu pasti pernah mengalami hal seperti ini. Walau kejadiannya di luar kendali dari akal pikiran kita. Karena penunjang pergerakan kita itu kan belum tentu juga selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Atau barangkali seperti di lantai ya, tanpa sengaja ada minyak barangkali, atau kita yang kadang tergesa-gesa sehingga langkah kita bergerak di luar perhitungan kita. Pokoknya banyak hal yang memungkinkan untuk terjadinya hal-hal yang di luar kendali kita. Fungsi dari kulit itu banyak sekali, apalagi kulit ini merupakan organ yang paling besar ukurannya dibandingkan dengan organ tubuh kita yang lain. Fungsi lain yang tidak kalah penting, kulit karena terdapatnya pori-pori di dalamnya, sehingga fungsinya untuk mengeluarkan keringat, dan kulit pula organ tubuh yang bisa merasakan suhu yang ada di sekitarnya seperti panas, dingin, atau lembab. Kulit juga yang paling akan bisa merasakan nyamannya udara, suhu kita saat itu ya, yang akan kita rasakan di tubuh kita. Ada beberapa macam luka yang dihasilkan dari benturan atau gesekan yang terjadi, namun tidak diharapkan tentunya akibat dari luka tersebut biasanya dikarenakan sobeknya mungkin kulit kita menimbulkan pendarahan, apalagi jika lukanya terlalu dalam. Sebaiknya kita periksakan ke dokter. Mungkin harus dilakukan penjahitan ya, namun jika luka tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan, bisa kita atasi sendiri. Luka pun bisa berbekas, tergantung dari seberapa dalam luka yang terjadi pada tubuh kita tersebut. Namun seberapa dalam pun luka kita tetap akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan disertai dengan pembengkakan kulit memerah, bahkan terluka tetap akan menimbulkan peradangan, panas, bengkak akibat dari luka tersebut. Dikarenakan ada bakteri yang ditimbulkannya. Di sini Mama Osi ada tip dan trik ya ekstrim yang sudah Mama Osi lakukan di tubuh sendiri, utamanya yang hasilnya luar biasa yang Mama Osi rasakan oleh Mama Osi selama tahunan ya, bahkan mungkin kayaknya sudah puluhan tahun. Namun sebelum Mama Osi menyampaikan tip dan trik ini, jangan lupa loh untuk kalian selalu share, komen, like, subscribe agar Mama Osi bisa terus buat konten-konten seperti hal kalian
seperti ini untuk kalian. Mudah-mudahan ada manfaat dalamnya, karena kebanyakan yang Mama Osi posting ini adalah pengalaman pribadi yang biasanya sudah dipraktekkan diri sendiri selama bertahun-tahun ya. Untuk itu, luka ini biasanya mengakibatkan bengkak sehingga akan terasa sakit walaupun untuk dikerahkan sekalipun. Apalagi untuk dipakai mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Namun dan trik dari Mama Osi ini ya, yang sudah Mama Osi rasakan akibat dari cara pengobatan ini luar biasa. Menurut Mama Osi loh, silahkan mencoba kalian ya. Jika sudah, nanti kalian bisa berkata ya atau tidak. Barangkali ini dia urutan-urutan untuk itu. Ini dia urutan-urutan cara pengobatan ala Mama Osi ekstrim itu. Sebelum kita memulai untuk mengobati luka yang kita derita tersebut, pertama ya, cuci tangan kalian hingga bersih terlebih dahulu. Usahakan bila perlu cuci tangan dengan air matang yang dihangatkan terlebih dahulu. Siram secara perlahan saja luka di sekitarnya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di sekitar tangan kita atau bagian tubuh kita yang terluka tersebut, yang menimbulkan infeksi, untuk menghindari adanya bakteri dari kotoran tersebut. Boleh juga kalian mencuci menggunakan sabun di area sekitar luka tersebut, utamanya di sekitar pinggirnya ya, pinggir-pinggir yang luka tersebut. Lalu keringkan luka tersebut. Usahakan dengan bahan yang steril seperti kasa ya. Tapi usahakan juga jangan memakai kapas ya, karena serat-seratnya bisa tertinggal di tempat yang luka tersebut. Selanjutnya bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ini dia bahan-bahannya ya. Bahannya seperti ini, betadin ya. Selanjutnya kain kasa ya. Kain kasa sudah Mama Osi persiapkan ya. Kain kasa ya. Ini balsem ya. Ini Mama Osi biasanya, karena ini panasnya balsem ini cincau balsem ya, yang warnanya kuning ini ya. Ini panasnya menurut Mama Osi sangat pas kalau untuk luka ya. Dan lagi kapas, tetap kapas diperlukan. Nanti ada jawabannya dari Mama Osi kenapa kapas, padahal kapas katanya takut seratnya tertinggal, tapi tidak kalau untuk yang pemakaian ini ya. Tetap memakai Hansaplast Koyo, ada pula Hansaplast Koyo ya, dan Hansaplast Perkat ya. Ya, perkat ya itu ya, ininya apa, bahan-bahan yang diperlukan ya. Pertama ya, ini Mama Osi umpamakan ini ya, tangan Mama Osi di sini ini yang terluka ya. Ini ya, jari ini ya, jari ini walaupun ini benar-benar mempengaruhi gerak kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Kalau tangan kita terluka ya udah pasti kita nggak bisa ngapain, untuk mandi pun sulit rasanya ya. Seandainya luka kita di sini biasanya terjadi karena kita mungkin mencuci piring ya, yang berhubungan dengan benda-benda tajam utamanya ya. Pertama, tadi sudah Mama Osi jelaskan ya, bersihkan luka ya, bersihkan luka dengan sabun bisa ya, dengan sabun kita bersihkan ya, terutama di sekitar pinggir-pinggirnya ya, untuk menghilangkan di kotoran itu. Kemungkinan ada kotoran itu kan menimbulkan bakteri ya. Jadi bersihkan sekitarnya, setelah itu kita keringkan ya. Setelah disiramnya
usahakan dengan air minum, ya, air minum, yang dihangatkan ya, atau air aqua lah, air yang bagus ya, pokoknya ya air yang minum ya. Setelah itu, setelah dibersihkan tadi ya, kalian beri betadin ya, beri betadin di luka itu, kalian beri betadin ya di lukanya ya. Setelah diberi betadin, ini betul-betul ya yang Mama Osi rasakan ya, pengobatan ini. Nanti kalian bisa nih mempraktekkannya di rumah ya, dan rasakan hasilnya. Coba like. Jadi kan biasanya kalau tangan kita terluka atau apapun terluka akan terasa bengkak sekali ya, tidak akan nyaman, kita rasanya sakit, bengkak ya, apalagi kalau kita terkena air untuk mencuci piring, mencuci pakaian, pasti kita, apalagi kalau lukanya dalam, pasti tidak akan nyaman untuk kita lakukan melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tangan terluka ini. Tapi dengan cara ekstrim Mama Osi ini, kalian akan rasakan akibatnya ya. Nah, pasti kalian, lah kok Mama Osi pakai balsem, bukankah pasti akan perih? Tidak ya. Malah justru kalau kalian tidak memakai balsem ini akan terasa bengkak, tidak nyaman, bengkak, sakit. Tetapi dengan pemakaian balsem ini, bengkak-bengkak tersebut justru akan hilang. Tidak ada rasa sakit apapun setelah pemakaian ini yang ditimbulkan dari luka tersebut. Itu yang Mama Osi rasakan, seperti tidak terluka apa-apa. Walaupun mungkin kalau Mama Osi sendiri ya, kalau kalian kalau dalam lebih baik ke dokter. Kalau Mama Osi pernah merasakan luka yang dalam sekali, langsung Mama Osi kan pasti sakit ya, darahnya pun keluar, dan setelahnya pun bengkak. Ini pemakaian balsem ini luar biasa, sakitnya langsung hilang seperti kita tidak terluka sama sekali, dan cepat penyembuhannya. Jadi ambil balsem sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya, sebisanya, bisa ya, tidak apa-apa, sebanyak mungkin kita tempelkan di luka kita ya. Tapi kalau terlalu banyak sekali nanti takut menimbulkan ada di luar, nantinya perekat yang akan kita tempelkan itu akan mengganggu melekatnya di ini kita, karena minyaknya terlalu berlebih ya. Yang penting bagian luka itu tertutup dengan balsem ini ya. Setelah itu ya, kalian boleh ambil kasa. Ini kenapa Mama Osi kok pakai ini, pakai kapas ini ya? Katanya takut, enggak, karena ini di dalam ini sudah banyak balsem, jadi tidak akan menimbulkan ini ya. Sebentar ya, Mama Osi ini dulu ya. Nah, setelah itu kalian boleh pakai ini ya, untuk merekatkan ya, untuk supaya rekat ya ini ya. Nah ya, setelah ini tutup dengan Hansaplast yang koyo dulu ya, Hansaplast koyo satu ya, satu, sebentar ya, kita potong dua ya, satu bagian ini kita potong dua, tidak usah besar-besar ya, satu kita potong dua, tujuannya untuk lebih menghangatkan luka kita ya. Ini di bagian lukanya ya, ininya biasa keluar seperti ini ya, kita masukkan ke dalamnya ya, ini ya, tidak apa-apa, ininya semampunya, bisa cincau balsem ini ada di tangan kita. Setelah itu lalu kita pemakaian ini ya, untuk supaya kuat ya, begini ya, begini. Sudah, ini kalian pakai sesering mungkin. Bisa diganti ya, kalian ganti, apalagi jika kalian habis terkena air.
harus secepatnya diganti ya. Jika kalian akan melakukan pergerakan seperti ini, sakit hilang sama sekali, hilang dengan pemakaian Sinjo Balsem ini. Tidak merasa perih, tidak merasakan bengkak. Setelah itu kalau kita hendak bisa tetap beberapa saat langsung kita bisa menggerakkan tangan kita seperti mencuci piring, tapi utamanya jangan sampai basah. Itu aja. Jangan sampai, kan kita nggak mungkin dalam keadaan luka begini, tetapi pekerjaan sehari-hari, kalau apalagi kalau kita nggak ada asisten rumah tangga di rumah, pasti harus tetap bergerak, harus tetap berjalan ke apa ke kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mencuci, bungkus air seperti ini ya. Yang penting tidak terkena air ya. Bisa kalian melakukan ini, yang penting tidak terkena air. Tapi seandainya terpaksa untuk mandi atau apapun seperti ini, tapi seandainya terpaksa terkena air basah bagian dalam ini, cepat kalian ganti lagi, seperti hal yang tadi ininya ya, ininya ya, cara-caranya seperti yang tadi. Ganti, pokoknya jangan sampai basah ya. Ganti terus, bisa sehari beberapa kali. Kalau rasa hangatnya sudah hilang, ganti terus ganti ya. Ini cepat sekali sembuhnya ya. Asal jangan basah. Kalau basah mungkin agak lama nanti sembuhnya, tapi kalau tidak terkena air, kalian akan melakukan kegiatan mandi atau apapun, bungkus seperti ini tidak kena air. Kalau kena air ganti, cepat-cepat ganti, cepat kali sembuhnya ya. Dan luka ini dalam tahap penyembuhan tidak akan Anda merasa bengkak atau sakit, memar, tidak ya. Itu yang sudah Mama Osi jalankan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dan cepat sekali sembuhnya ya. Demikian ya tip dan trik dari Mama Osi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih.